khawatir, di sekolah Ratmila tidak hanya kognitifnya saja atau pengetahuannya saja yang dikembangkan. Di sini kita mengembangkan keterampilannya juga atau psikomotorik anak dalam bentuk ekstrakurikuler. Mau tahu ekstrakurikuler apa saja? Mari kita perhatikan video ini bersama-sama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perlu Bapak Ibu ketahui, Sekolah Ratmila tidak hanya mengembangkan potensi anak di bidang pengetahuan atau kognitifnya saja, tetapi Sekolah Ratmila juga mengembangkan potensi peserta didik di bidang skill atau psikomotoriknya. Nah, untuk mengembangkan bidang keterampilan tersebut, Sekolah Ratmila menyediakan satu wadah, yaitu ekstrakurikuler. Nah, di dalam wadah ekstrakurikuler ini ada beberapa bagian atau bidang. Yang pertama adalah bidang olahraga. Di ekstrakurikuler olahraga, kita punya yang pertama futsal, yang kedua voli, yang ketiga atletik, dan yang terakhir kita punya catur. Ekstrakurikuler yang kedua adalah kesenian. Di kesenian ini kita punya beberapa bagian. Yang pertama adalah tarik suara, yang kedua tari tradisional, yang ketiga tari modern, yang keempat pantomim, dan yang terakhir ada cerita bergambar. SDS Ratmila selalu mengikuti perlombaan yang diadakan oleh pemerintah,
baik di tingkat kecamatan, kota, maupun provinsi. Selain itu, kita juga mengikuti perlombaan-perlombaan umum seperti tari tradisional, modern dance, modeling, sains, dan cerdas cermat. Kita juga pernah mengisi di berbagai acara-acara besar. Tahun lalu, kita pernah mengisi acara di Buku Tara dalam bentuk tari tradisional, tari modern, dan modeling. Kita juga pernah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Yamaha, yaitu perlombaan tari tradisional dan tari modern. Untuk modern dance, kita mendapat juara kedua. Kemudian kita juga pernah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh ATB, yaitu cerdas cermat dan kreasi jingle ATB. Kita juga pernah mengikuti ajang perlombaan yang diadakan oleh ASMO dalam bentuk Olimpiade Matematika. Ekstrakurikuler yang ketiga itu adalah ekstrakurikuler wajib. Apa itu? Yang ketiga adalah pramuka. Untuk peserta didik baru dalam memilih atau membeli seragam pramuka, jika ingin dibelikan, harus memperhatikan beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, seragam pramuka untuk saat ini harus mempunyai list berwarna coklat tua di kedua lengan bajunya. Tidak polos, tapi ada list coklat tua. Itu sama untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lanjut dengan atributnya. Untuk atribut yang pertama adalah topi. Untuk yang perempuan, topinya harus bulat seperti ini. Kalau yang laki-laki dalam bentuk baret. Nah, untuk logonya di topi, logo di topinya harus tunas kelapa berwarna hijau. Ingat, harus berwarna hijau. Kemudian ada dasi atau kacunya merah putih. Ringnya pun juga harus berwarna hijau. Tunas kelapa berwarna hijau. Kemudian atribut selanjutnya adalah peluit. Peluitnya juga berwarna hijau. Tali dan peluitnya juga berwarna hijau. Kemudian ikat pinggang. Ikat pinggang laki-laki dan perempuan berbeda ya. Kalau laki-laki itu nanti ikat pinggangnya digunakan di dalam, di luar karena bajunya dimasukkan. Tapi untuk yang perempuan, ikat pinggangnya digunakan di luar. Kemudian kaos kakinya. Kaos kakinya berwarna hitam dan harus ada logo tunas kelapanya. Untuk pisau tidak perlu dibelikan. Jadi untuk siswa-siswi baru tidak perlu menggunakan pisau. Dan yang terakhir, tali temali. Bapak berharap peserta didik baru dapat memanfaatkan fasilitas pengembangan diri ini dengan sebaik mungkin agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri dengan maksimal di sekolah ini. Itu saja penjelasan saya untuk ekstrakurikuler. Sampai jumpa.
Hai anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit kebiasaan baik yang berada di lingkungan sekolah Rak Mila. Selain disiplin dan tepat waktu, di sekolah Rak Mila juga ada etika kebiasaan berkomunikasi. Contohnya adalah memberikan salam kepada guru, teman, maupun warga sekolah lainnya. Berikutnya, tidak memotong pembicaraan Bapak Ibu guru ataupun teman. Berbicaralah dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Selalu bersikap rendah hati kepada guru, mengutamakan kejujuran, dan mengucapkan terima kasih seusai jam pelajaran. Selain itu, pembiasaan lainnya adalah membuang sampah di tempat sampah, saat berjalan tidak diseret, tidak membuang air ludah sembarangan, tertib saat mengantri, dan banyak lagi pembiasaan atau tata tertib yang tertulis maupun tidak tertulis. Semua pembiasaan ini bertujuan untuk menanamkan karakter yang baik untuk anak dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Terima kasih. Hai anak-anak Ibu, hari ini Bu Riris akan menjelaskan sedikit tentang protokol kesehatan yang harus kita patuhi selama masa new normal. Ibu berharap semua anak-anak Ibu dapat mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk saat ini, alangkah lebih baiknya jika anak-anak Ibu tidak berkeliaran di luar rumah kalau tidak untuk keperluan yang sangat penting. Dan ada beberapa hal yang harus anak-anak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak 1-2 meter ketika kita berada di dekat orang lain. Kemudian, yang keempat, gunakan masker saat bepergian dan keluar rumah. Dan yang terakhir, tetap berdoa agar pandemi bisa segera diatasi. Inilah yang harus kita perhatikan. Tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari terakhir kita mengikuti kegiatan MPLS. Ibu sebagai ketua panitia dan mewakili Sekolah Rak Mila mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini. Setelah kegiatan MPLS ini selesai, kita akan mulai belajar efektif secara daring melalui WA Group kelas masing-masing. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang bagi peserta didik baru dan terima kasih kepada orang tua, wali peserta didik yang sudah memilih Sekolah Ratmila sebagai tempat pendidikan buah hatinya. Selanjutnya mari kita bekerja sama menjadikan anak-anak kita anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara, dan agama. Demikian masa pengenalan lingkungan sekolah SDS Ratmila tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you.